sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pembenci Shin Tae-yong auto menangis, Bung Kusnaini tampar keras soal kehebatan Shin Tae-yong soal kendala bahasa. Ini faktanya. Tepat tadi malam, keputusan cerdas dan luar biasa Erick Thohir siap berdarah-darah begini untuk kekuatan utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Luar biasa auto gegerkan Eropa tadi malam, Marcelino Ferdinand langsung jadi sorotan usai tampil gemilang di Piala Asia. Ini buktinya. Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2024, langsung diminta tiru kehebatan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia, semuanya auto kaget. Alhamdulillah, Shin Tae-yong amankan bom bertajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengamankan bom bertajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pembenci Shin Tae-yong auto menangis, Bung Kusnaini tampar keras soal kehebatan Shin Tae-yong soal kendala bahasa. Ini faktanya. Keterbatasan bahasa Shin Tae-yong diyakini tidak menjadi kendala utama dalam menangani timnas Indonesia selama ini. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai kemampuan bahasa Indonesia bukan kunci. Apalagi Shin didampingi penerjemah Jeong Seok Seo dan asisten pelatih Yoo Ja-hoon. Secara umum memang faktor bahasa itu memengaruhi komunikasi antara pelatih dengan pemain, tetapi sebetulnya bukan satu-satunya faktor, kata Kusnaini. Dalam sepak bola itu bisa menggunakan jenis komunikasi lain, apalagi bisa dibantu penerjemah, dan penerjemahnya bagus karena sudah lama tinggal di Indonesia, ujarnya. Shin Tae-yong itu tidak mau pakai bahasa Indonesia, mungkin takut salah dipahami, karena tidak mampu dengan baik. Jangan-jangan dia bisa bahasa Indonesia untuk level tertentu, ujarnya. Shin Tae-yong mungkin tidak mau pesan yang disampaikan itu salah, itu saya pikir alasan dia tidak mau pakai bahasa Indonesia ini bukan membela Shin Tae-yong, kata Kusnaini. Tepat tadi malam, keputusan cerdas dan luar biasa Erick Thohir siap berdarah-darah begini untuk kekuatan utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses, saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA, saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim. Mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung, lanjutnya. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan dua nama tersebut untuk berada di dalam tim. Sekarang ada juga bursa transfer beberapa pemain. Kita lihat Elkan dari Ipswich ke Bristol, kita lihat Elkan main terus atau tidak. Kita mesti ada pendekatan. Arhan pindah ke Korea, tidak pernah tersirat, saya ingin menggagalkan misi manapun, pungkasnya.
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it. Luar biasa auto gegerkan Eropa tadi malam, Marcelino Ferdinand langsung jadi sorotan usai tampil gemilang di Piala Asia. Ini buktinya. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand langsung mendapat menit bermain untuk KMS Kadeinze saat menang 1-0 atas klub NXT. Marcel masuk pada menit ke-80 menggantikan Guillaume de Strever. Dengan kemenangan ini, Deinze mencatatkan kemenangan beruntun dan kini bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Belgia kasta kedua. Pelatih KMS Kadeinze, Mark Grosjean, tampaknya langsung melihat progres yang dilakukan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Marcelino tampil penuh dalam 4 laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan catatan 1 gol. Laga lawan klub NXT merupakan comeback Marcel untuk KMS Kadeinze setelah terakhir kali bermain pada April 2023 lalu. Setelah itu, Marcelino berkutat dengan cedera hamstring yang membuatnya absen lama. Penampilan lawan klub NXT juga jadi penampilan perdana Marcel untuk KMS Kadeinze musim ini. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2024, langsung diminta tiru kehebatan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia, semuanya auto kaget. Malaysia diminta mencontoh gebrakan Shin Tae-yong yang berani mengandalkan pemain muda di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas untuk timnas Malaysia. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia 2023. Junior All-Star Paulo Joshua, Darren Lock, Daniel Ting, Brandon Gunn, dan Laver Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azra Aikhor Abdullah dikutip dari New Straits Times. Alhamdulillah, Shin Tae-yong amankan bom bertajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengamankan bom bertajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Potensi itu besar mengingat PSSI intens melakukan pemantauan kepada pemain-pemain keturunan berkualitas yang berkarier di luar negeri. Ramai dibahas di media sosial bahwa gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, mengutarakan keinginannya memperkuat timnas Indonesia. Menurut gelandang 27 tahun itu, kemungkinan membela skuad Garuda selalu terbuka. Jika Shin Tae-yong tertarik dengan kualitas Jairo Riedewald, PSSI bisa langsung bergerak mendekati pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior tersebut. Sebab PSSI baru akan bergerak ketika mendapat request dari Shin Tae-yong. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Jairo Riedewald dapat membentuk trio mematikan di lini tengah bersama Ivar Jenner dan Tom Haye. Bagaimana untuk lini depan? Lini yang satu ini menjadi sorotan karena menjadi titik lemah timnas Indonesia. Ada satu penyerang yang memiliki darah Indonesia dan mungkin saja dapat dinaturalisasi. Penyerang yang dimaksud adalah juru gedor Football Club Utrecht,
Ole Romy.